Bukan Sambun Lio Punbo Cucai Bun Tuan Sa Buyong Aku bernama Tiu Tian. Di tempat kerajaan ini adalah kerajaan Tongzo. Aku Tiu Tianco menyandang pangkat sebagai seorang menteri bagian bumi atau menteri bagian sipil yang bertugas di tempat ini kota Raja Tian'an, mengabdikan diri di hadapan Sri Baginda Raja Tongkosok yang bernama Liti Pengabung. Sungguh sangat sayang sekali. Beberapa hari yang lalu Sri Baginda Raja telah jatuh dari paseban dari atas loteng, akhirnya telah tewas. Ini semua gara-gara perbuatan dari ini cucu dari si Cinkui. Siapa lagi kalau bukan si Kong? Gara-gara si Kong lah akhirnya Citaicu yang bernama ini Lirikyo telah mati. Terus terang saja aku Tiu Tianco ini menaruh dendam pada kerajaan atau pada marga Sesi, dikarenakan dulu keturunanku, kakekku yang bernama Tio Sukui telah dijatuhi hukuman mati oleh raja gara-gara itu adalah sihir. Maka untuk itu bagaimana caranya aku Tiu Tianco bisa Pok Wan Shu membalas sakit hati kematian dari tidak lupa. Di kesempatan yang tidak kita sia-siakan, ada satu peluang agar supaya aku Tiu Tianco bisa Pok Wan Shu membalas sakit hati kematian dari ini kakek. Karena pada saat kini si Kong sengaja maupun tidak dia telah menjatuhkan tangan membunuh terhadap Citaicu. Bahkan saat kini dia telah melarikan diri kabur dari kota raja ini. Aku sudah berupaya untuk menghasut pada ini Nyonya sang permaisuri yang bernama Bu Titian, sehingga keluarga dari Sikong punya orang tua yang bernama ini Sri Tingsan, dan ketiga istri serta anak cucunya semuanya tidak luput para pembantunya telah ditangkap dan sementara waktu dijebloskan ke dalam penjara. Tinggal saat kini aku akan coba untuk datang ke istana ingin menjumpai raja baru, putra dari ini Bu Citian. Siapa lagi kalau bukan ini Liok yang telah dinobatkan menjadi seorang Hongte, menjadi seorang raja. Aku mau coba datang ke istana, aku mau menghasut agar supaya si Tingsan, orang tua daripada Sikong, beserta seluruh keluarganya yang telah tertangkap yang berjumlah 385 jiwa sampai pecah orang sekarang telah meringkuk di dalam ini penjara. Ya cilai, jangan bersidak lidah, aku mau menghasut pada raja baru adalah Liok Liao.
kang usul tok hai beng to thiang quy hảo mà hu lắm sa tiêu trình hong tệ tim bernama Li Yok. Dikarenakan Huong atau ayahandaku tercinta yang bernama Liti tidak lama ini telah wafat, akhirnya mamaku Poho yang bernama Bu Cithian telah menobatkan diriku Liok untuk menjadi seorang Hongte, menggantikan kedudukan dari almarhum Huong tercinta dengan memakai ini gelaran Tio Ching Hongte. Tim Liok menjadi seorang kaisar atau menjadi seorang Hongte berkuasa di kerajaan Tokyo. Aku merasa ikut berprihatin dengan kematian daripada Huong, karena
kematian Huong itu bukan karena senting, bukan karena hengle atau karena sakit. Huong telah terpeleset jatuh dari atas ini loteng atau paseban ketika mendengar dia punya putra yang ketujuh, Chit Haichu, yang bernama Li Tio telah jatuh korban, telah terbunuh oleh putra dari seorang raja muda yang bernama Si Tingshan. Siapa lagi kalau bukan ini Kongcu yang bernama Idi Sikong. Akhirnya saat ini keluarga daripada ini Kongcu Sikong yang ada di kota Raja Tian'an terutama, dia punya orang tua Si Tingshan, Tao Xiantong, Tan Kinting, Wan Lehua, juga dengan putra-putra menantu serta cucu-cucunya, tidak ketinggalan para pembantu-pembantunya telah ditangkap dan dijebloskan ke dalam ini penjara. Aku tahu ini semua atas usul dari seorang menteri Kangxin, Menteri Durna yang bernama Tio Tianzhou. Apa boleh buat? Baik, aku harus berbuat bijak untuk mengambil satu ini keputusan. Ya Xiaohua, mau minta usai tuh kai timpang lo. Siapakah para menteri Bun Bukwa, baik menteri sipil maupun menteri kemiliteran yang ingin datang untuk perlu memberikan usul atau laporan, maka tim persilakan boleh segera masuk ke istana Kim Luan Channel. Rupanya Menteri Kangxin, Menteri Durna ini dia ingin datang menghadap di hadapannya. Baik, coba aku akan mendengar kira-kira apa yang harus dia usulkan. Ya Xiaohua, baik, silakan masuk untuk menteri yang bernama Tio Tianzhou. Sri Baginda, Raja yang mulia, hamba yang bernama Tio Tianzhou datang menghadap. Sebelum memberikan usul tidak lupa untuk hormat. Oju Bansui, panjang umur. Bansui, Bansui. Belum tahu ada usul apa. Mikir tiba-tiba datang menghadap di hadapan. Coba kau boleh katakan, Hijau Sri Baginda Raja yang mulia, hamba Tio Tianzhou memberikan usul terkait dengan kejadian yang telah terjadi. Di saat perayaan ini Cap Gobek, bahkan ini perayaan hari ulang tahun Tia Lu Ompek yang bernama Tia Kopi. Di Chit Haichu yang bernama Li Tio telah tertendang oleh ini Sikong sehingga ini Chit Haichu jadi korban. Menyusul Sri Baginda, Raja mungkin merasa terkejut mendengar kematian dari ini putra mahkota yang ketujuh Chit Haichu. Baginda Raja akhirnya telah jatuh terpeleset dari atas loteng atau paseban
sehingga Sri Baginda Raja harus tewas. Maka untuk itu sementara ini Nyonya orang tua dari Sri Baginda Raja telah mengambil keputusan sementara waktu untuk menangkap semua keluarga dari Idi Sikong, terutama ayahnya yang bernama Sitingsan dengan 3 orang istrinya, berikut putra, menantu, cucunya, bahkan para kongren, para ini buret Weki, semuanya telah berhasil ditangkap. Sementara waktu telah dijebloskan ke dalam penjara. Maka untuk itu Bansri, di sini hamba Tio Tianco memberikan usul. Bagaimana kalau itu keluarga daripada ini Sikong bisa dijatuhi hukuman mati saja semuanya. Apa alasanmu kau mengusulkan di hadapan agar supaya Sitingsan orang tua daripada ini Sikong semuanya, seluruh keluarganya harus diseret ke tanah lapang lalu dijatuhi hukuman mati? Coba aku ingin mendengar bagaimana tidak harus kita jatuhi hukuman mati bangsa. Sikong berani berbuat tetapi dia tidak berani bertanggung jawab. Bisa dibayangkan dan ini kasus, ini masalah adalah masalah besar. Yang mati ini bukan orang sembarangan. Citaicu, bahkan Sri Baginda Raja, orang nomor 1 di kerajaan kita di Tonggo. Maka dari itu Bansri, karena Sikong melarikan diri tidak bertanggung jawab, setidak-tidaknya ini keluarganya harus bertanggung jawab ini Bansri, agar tidak ditiru oleh orang lain, para ini putra atau putri pejabat. Maka untuk itu kita berikan contoh saja Bansri, tinggal saja satu persatu batang leher daripada ini Margasses. Mana mungkin aku bisa menuruti kau punya usul. Kau tahu, pokoknya masalah ini kita menunggu sampai Sikong tertangkap. Kalau sampai Sikong belum tertangkap, tim tidak akan memberikan ini keputusan sesuai dengan usulmu, tim, untuk mengambil keputusan hukuman mati terhadap sekalian para ini Margasses. Cepat tim perintahkan kau boleh untuk mundur terlebih dahulu. Ni Toeki. Wah, celaka. Rupa-rupanya ini Sri Baginda Raja tidak mau meluluskan ini usul atau permintaan. Apa boleh buat? Baik, aku mundur terlebih dahulu, cari akal lagi cendiau. Dasar Menteri Kangsing, dasar Menteri ini Durga. Apa dia pikir aku sebagai seorang Honte? Aku ini memang adalah putra dari Raja Liti, tetapi memang aku terlahir dari seorang selir mamaku yang bernama Bucikjang. Aku tahu mamaku ini mempunyai hati yang jahat. Namun jangan dikira aku mempunyai hati seperti ini mama. Tidak, aku tidak mau. Aku harus berhati-hati menjabat menjadi seorang ini Honte, menjabat menjadi seorang raja. Aku harus berbuat bijak, tidak sembarangan untuk menjatuhkan ini hukuman, apalagi hukuman mati. Ya siapa? Siapa lagi yang ingin datang untuk memberikan usul atau laporan terhadap tim? Maka tim persilakan boleh segera masuk. Rupanya tidak ada yang datang. Ya siapa? Kalau memang demikian, semua para menteri Bunduka boleh kembali ke tugas kalian masing-masing. Tim segera masuk
có kim án tìm à thôi lê công Raja ini lihat mau menerima atau menuliskan ini usulku. Tidak taunya malah sebaliknya aku diperintahkan keluar dari dalam istana. Apa boleh buat? Coba aku mau cari akal, mencari daya terlebih dahulu siang. Semua dia. Aku segera datang ke keraton untuk menjumpai itu bohong mama dari Raja Indigo. Aku mau untuk datang ke sana kasih hasutan pada ini Nyonyo yang bernama Bu Cikian Cinyao. Cuan. Oh.
Gia Jin Minh lại ông Thảo làm gì mà luôn tốt chính chẳng kịp tóc cải tim cải pun hong hảo aku pernah mampu cikian setelah Sri Baginda Raja Lipi yaitu ini suamiku telah meninggal dunia. Akhirnya aku telah memberanikan diri untuk mengangkat terhadap ini putraku yang bernama Liok untuk kunobatkan menjadi ini seorang Hongte atau menjadi seorang ini kaisar. Ini semua atas usul dari ini para menteri-menteri, terutama adalah menteri yang bernama ini Tio Tianzong. Aku pikir memang benar kesempatan tidak datang dua kali untuk bisa merebut ini kerajaan ini Taitung Tiok. Aku harus segera menobatkan ini putraku sendiri untuk menjadi seorang Hongte. Berarti saat ini aku mempunyai kedudukan sebagai ini Buho atau ini Ibu Surilo. Ayo. Para panglima-panglima untuk menangkap semua margases, terutama adalah ini si Pingsan bersama dengan 3 orang ini istri dan ini anak menantu serta cucu-cucunya. Bahkan tidak luput seorang putra dari si Pingsan yang bernama Si Yong Dia yang bertugas di luar kota raja ini Tian'an, penjabat menjadi seorang Chongqing yang bertugas di kota ini Tao Makwat. Itu pun juga berhasil kita tangkap dan semuanya saat ini telah kita jebloskan ke dalam ini penjara. Aku pikir aku ingin menunggu ini keputusan daripada putraku yang bernama ini Liok yang menjadi seorang Hongte atau menjadi seorang raja. Yo. Yang bernama Tio Tianzong datang menghadap sebelumkan memberikan usul, maka terimalah hormat. Bohong baiki. Belum tahu ada apa ini kau menteri yang bernama Tio Tianzong datang ke tempat ini keraton. Betul. Kami tadi telah memberikan usul terhadap ini Sri Baginda Raja Liok terkait dengan peristiwa yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh ini si Kong putra daripada ini si Pingsan. Jadi maksud hamba tadi mengusulkan agar supaya seluruh marga sesi harus segera dijatuhi ini hukuman mati. Tetapi rupa-rupanya Sri Baginda Raja tidak mau meluluskan ini usul hamba. Bahkan hamba telah disuruh pergi keluar, tinggalkan ini istana. Ayo. Bagaimana? Kenapa tiba-tiba kau datang kemari? Begitu.
Bagaimana kalau seandainya ini raja baru adalah putra dari Buho yang bernama Liok. Kita perintahkan saja dia untuk menjadi seorang raja kecil di wilayah kota ini Hangzhou, dengan beralasan di sana ini banyak terjadi ini kejahatan, banyak terjadi perampokan dan lain sebagainya. Mungkin dengan diberdirikan raja kecil di sana, mungkin orang-orang para penjahat bisa segan dengan adanya ini seorang raja kecil yang bernama ini. Kalau seandainya dia kita perintahkan bertugas menuju di kota Hangzhou, lalu di kota Raja Tiang'an ini siapa yang menjadi Hangzhou? Maka Buho merasa sangat Buho tidak usah khawatir. Hamba rasa lebih baik Buho sendiri saja harus menobatkan diri untuk menjadi seorang ini Hongte atau menjadi seorang ini raja. Dengan satu persatu Ting Sin Suo usul daripada menteri yang bernama Tiongkok memang benar. Aku juga sebetulnya ingin menjadi seorang Hongte atau menjadi seorang raja. Walaupun toh aku ini adalah sesosok ini perempuan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana bila mana aku nanti menjadi seorang ini Hongte atau menjadi seorang ini raja loh. Apalagi saat ini aku bucik dan ini sudah tidak mempunyai suami. Suamiku adalah raja ini Lititia telah meninggal dunia. Kalau seandainya aku menjadi seorang ini Hongte, menjadi seorang raja, berarti di situ aku bebas untuk memilih para pemuda-pemuda yang berwajah biau, yang berwajah tampan, untuk kujadikan ini para kuiwi, menjadi ini para selir-selirku. Ayo, jujur aku katakan, walaupun kok sekarang ini aku sudah boleh dibilang umur sudah cukup tua, namun kadang-kadang datang ini rasa birahiku. Ini aku harus tidur bersama dengan para pemuda-pemuda berwajah tampan. Ya, baiklah kalau memang demikian, ini Tianca kau boleh untuk kembali. Kau tidak usah khawatir, usulmu ku terima. Ya baik, jangan lupa ini Sribagina Raja. Kalau seandainya nanti Nyonya menjadi seorang ini raja, itu kasus daripada ini Sikong harus ditindaklanjuti. Tidak perlu, tidak usah lama-lama. Jatuh hukuman mati saja pada si Pingsan bersama seluruh keluarganya. Bahkan perintahkan terhadap orang-orang kita yang ada di luar kota, siapa yang bisa menangkap terhadap diri Sikong yang kita nyatakan menjadi seorang buronan akan mendapatkan ini hadiah besar. Kau tidak usah khawatir. Nanti aku akan coba. Kau boleh untuk segera mundur terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Hocol. Boleh panggil terhadap diri ini putraku yang bernama ini Liam. Segera suruh datang di keratonku hari ini juga.
tiba-tiba panggil terhadap putra yang bernama ini Liok. Tidak lupa kasih hormat terlebih dahulu. Oh, tai. Ini kau putraku yang bernama ini Liok. Ternyata kau telah datang. Baiklah, putraku Liok. Sebetulnya Bu sengaja panggil terhadap dirimu ini ada sedikit perlu yang Bu katakan pada ini dirimu ini anak. Kalau memang demikian, silakan saja Bu untuk berkatakan ada urusan dan perlu apa. Begini ini putraku. Menurut konon berita bahwasanya di kota ini Hangzhou saat ini banyak terjadi ini kerusuhan, kejahatan, perampokan dan lain sebagainya. Maka dari itu Boho pikir bagaimana kalau Boho perintahkan terhadap dirimu segera tinggalkan ini kota raja yang kau boleh datang ke itu kota Hangzhou untuk mengangkat diri menjadi seorang ini raja kecil dengan memakai gelar ini Ling Ong di sana. Kau boleh ajak kau punya istri serta anakmu yang masih kecil segera bertugas di sana. Kau tidak usah khawatir masalah kota raja yang biarlah Boho yang akan menjadi seorang Hongte, menjadi seorang kaisar. Ini betul-betul sungguh sangat luar biasa sekali kedengarannya. Dengan secara mendadak tiba-tiba aku yang baru saja dinobatkan menjadi seorang Hongte, menggantikan kedudukan almarhum Tiete atau Huong. Sekarang aku oleh Boho akan ditugaskan ke kota Hangzhou. Baik, tidak mengapa. Aku harus patuh perintah dari orang tua kandungku sendiri. Dia yang bernama Ibu. Aku tidak boleh membantu. Apapun yang terjadi, aku harus menuruti perintah dari ini emak-emak. Baiklah Boho, kalau memang demikian, besok putra akan segera berangkat bertugas di kota Hangzhou. Ya baiklah, kau boleh siapkan diri aja terhadap keluargamu dan anakmu yang masih kecil untuk berangkat ke siap Boho ya. Aku sendiri akan bersiap-siap berganti pakaian menjadi seorang ini Hongte ya.
yang quy hào ma hủ làm sao thì chết thiện hồng tim bernama Bu Cek Thian. Setelah tim merintahkan terhadap putraku sendiri yang bernama ini Liok untuk turun dari tahta dan kuperintahkan dia bertugas di kota ini maka saat ini aku sendirilah yang harus menobatkan diri untuk menjadi seorang Hongte atau menjadi seorang kaisar dengan memakai gelar ini Cik Dian Hongte. Ayo baik ya siapa semua para menteri pun lupa yang ada di ini kota Raja dan tepatnya di ini istana boleh untuk dengarkan seruan Timur. Baik, kalau memang demikian, Tim setelah menjadi seorang raja, Tim perintahkan tidak boleh sembarangan orang harus menjenguk di tempat itu penjara di mana ini Sitingsan bersama dengan ini keluarganya. Angkat Tio Tianco menjadi seorang Jimsiang dan ini Bo Samsu Tim angkat menjadi seorang panglima untuk mengamankan kota Raja yang Anyar. Tim masuk terlebih dahulu Kadue Lekongan. Maka terpaksa sebentar waktu cerita Sikong Kantong kita tunda sampai di sini terlebih dahulu. Nanti 1 jam mendatang tepatnya pukul 5 akan kita lanjutkan kembali. Di sini kami serombongan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berbelanja kembali di Mall Ciputra dan sampai berjumpa kembali nanti sore pukul 5. Jia, sing sing ho li rang wei wu, deng ti ting ho, bai xia hong tie.